Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Sidarta. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Anda memilih badan usaha yang bisa lebih hemat pajak untuk usaha Anda. Ya, setelah yang satu ini. Oke guys, ini saya akan membuatkan konten YouTube ya buat teman-teman ya, dimana ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, terutama yang mau melakukan tax planning ya, atau pengen supaya pajaknya lebih hemat ya. Banyak yang DM, Pak saya mau pajaknya lebih hemat Pak, saya boleh menghindarin pajak? Enggak kan gitu ngomongnya ya. Kalau menghindarin saya sarankan tidak. Jadi beda gini guys, antara menghindarin dengan Anda merencanakan. Oke? Kalau Anda menghindarin pajak, berarti Anda nggak mau bayar pajak, gitu ya. Ibaratnya Anda misalnya ngilangin omset, Anda nggak mau lapor omset Anda dengan benar, gitu ya. Atau misalnya Anda nambah-nambahin kos yang nggak masuk akal di dalam SPT Anda. Nah, itu namanya nghindarin pajak, ya. Dan itu guys, secara hukum itu ilegal, ya. Jadi ilegal, ya. Jadi nggak boleh secara hukum. Kalau Anda ketemu ternyata Anda melakukan seperti itu hukumnya bisa ke pidana pajak, guys. Jadi teman-teman harus perhatikan. Kalau hal menghindari itu sebaiknya jangan ya. Saran saya adalah Anda merencanakan. Oke? Jadi di dalam perpajakan kita teman-teman, kalau Anda pelajarin ya, anyway karena saya memang di bidang itu ya selama belasan tahun, saya melihat bahwa di perpajakan itu guys, ada celah-celah hukum yang bisa kita manfaatkan, di mana itu legal ya, di mana itu bisa dilakukan ya. Dan salah satu hal dan yang terutama, kalau teman-teman tanya, Pak, gimana sih caranya untuk melakukan tax planning gitu ya, bahasa kerennya kan tax planning ya, atau perencanaan pajak tadi gitu ya. Pak, gimana caranya melakukan tax planning dalam tanda kurung gitu, dalam tanda kutip ya, yang legal ya, yang legal tapi tetap hemat, itu tanda kurungnya ya. So, yang saya omongkan dari awal adalah pertama adalah Anda harus tahu dulu badan usaha apa yang lebih hemat pajak yang sesuai dengan karakter usaha teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman pikirkan. Oke? Nah, kalau kita lihat di lapangan, ya, kalau teman-teman boleh pelajarin di lapangan atau teman-teman yang lagi nonton video ini sekarang, seringkali kita itu memiliki usaha, biasanya pakai NPWP pribadi. Ya, ayo, benar apa salah ya? Benar apa benar? Nah, teman-teman harus lihat dulu ya. Seringkali adalah teman-teman itu menggunakan NPWP pribadi, itu sering banget guys. Ya, sering banget. Kenapa? Karena mungkin satu ketidaktahuan gitu ya, karena lebih pikir udahlah simpel, saya pakai pribadi saya aja gitu ya, lebih simpel. Atau yang kedua mungkin teman-teman juga merasa karena usahanya sendirian, saya mau buat CV Pak harus 2 orang, saya mau buat PT Pak harus 2 orang, atau saya mau buat PT perorangan Pak tapi barusan aja Pak peraturannya. Akhirnya Anda tetap memakai pribadi Anda karena lebih simpel gitu tadi ya. Nah, itu yang sering dilakukan dan mayoritas banyak orang, banyak usaha UMKM, usaha baru, usaha yang baru dirintis atau usaha yang sudah berjalan gitu ya, itu masih menggunakan NPWP pribadi pemiliknya atau NPWP pribadi Anda. Ya, yuk yang merasa mengalami atau merasa melakukan, yuk ketik di bawah, iya Pak saya Pak gitu ya, iya Pak saya Pak, ketik di bawah biar saya tahu ya Pak teman-teman, banyak yang mengalami atau banyak yang melakukan hal tersebut. Nah, pertanyaannya apakah hal itu salah? Oke, nah ini kita akan coba jawab ya, kalau hal itu salah atau enggak saya akan coba jawab. Nah, sekarang kita akan coba belajar dulu ya buat teman-teman ya. Ini topiknya rada sedikit dalam ya. Semoga teman-teman bisa menangkap. Kalau nggak nangkap nanti boleh teman-teman rewind ya. Di rewind, dilihat lagi supaya lebih paham ya. Nah, yang perlu kita pahami dulu bahwa di Indonesia itu ada 3 macam jenis badan usaha, bukan badan usaha. 3 jenis NPWP gitu ya, yang bisa dipakai untuk berusaha. Oke, jadi 3 jenis NPWP yang bisa dipakai untuk berusaha. Nah, yang pertama, NPWP yang sering dipakai adalah tadi yang saya jelaskan di awal ya, adalah NPWP pribadi. Ya, bahasa keren dulunya adalah UD, gitu ya, bahasa keren dulunya usaha dagang, ngomong gitu ya. Atau kan kita ngomongnya pribadi lah, karena belum tentu semuanya dagang kan. Ada yang mungkin sebagai profesional, ada yang mungkin sebagai jasa, ada yang sebagai apapun gitu ya. Jadi belum tentu semuanya dagang. Tapi kita ngomong NPWP pribadi. Yang kedua yang sering dipakai adalah NPWP dalam bentuk CV. Nah, di mana CV ini guys, ini konsepnya masih tetap dianggap sebagai
atau gini, masih dianggap lengket dengan pribadi yang bersangkutan. Ya, jadi NPWP CV ini memang merupakan badan usaha, tapi secara hukumnya belum terlalu kuat. Ya, ini CV. Yang ketiga adalah PT guys, ya NPWP PT. Ya, NPWP PT ini adalah kondisi di mana badan usahanya sudah ada dan badan hukumnya sudah lebih kuat. Jadi secara legal lebih baik, ya. Nah, saya nggak jelaskan di sini teman-teman apa bedanya CV, PT dan UT. Teman-teman boleh lihat video saya yang lain tentang CV, PT dan UT, ya. Perbedaannya apa? Teman-teman boleh lihat dan Anda boleh search lah di Google, cukup banyak lah. Teman-teman bisa cek apa sih bedanya CV, PT dan UT. Ya, itu pasti kelihatan semua. Nah, sekarang yang perlu teman-teman perhatikan, badan usaha apa sih yang cocok untuk teman-teman gunakan di era sekarang ini, ya. Mulai video ini dibuat sampai yang kedepannya. Jadi teman-teman lihat ya, kalau di video saya teman-teman usahakan cek yang terbaru, ya, karena peraturan pajak ini sering berubah guys. Jadi saya akan selalu mengatur ke teman-teman dan usahakan selalu lihat yang terbaru, karena yang terbaru itu yang bisa Anda gunakan untuk tahun-tahun ke depan, ya. Nah, so guys, kalau Anda sekarang sebagai UT, pengusaha gitu ya, sebagai pengusaha, Anda coba cek dulu. Oke? Nah, kalau memang Anda sebagai pengusaha ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke? Nah, untuk menentukan biasanya saya coba membagi berdasarkan berapa omsetnya dan berapa profitnya, guys. Oke? Nah, ini teman-teman perlu perhatikan dulu ya. Jadi Anda coba cek ya, profitnya berapa, omsetnya berapa. Oke? Nah, kalau teman-teman ya coba lihat, kalau misalnya Anda punya omset 4,8 M ke bawah, ya, Anda punya omset 4,8 M ke bawah per tahun, ya, per tahun bukan per bulan, per tahun, ya. Pak, saya omsetnya 50 juta, ya udah jelas ya, setahunnya cuma berapa? 50 kali 12 sama dengan 600 juta misalnya, ya. Pak, saya punya omsetnya 100 juta, ya sudah 1,2 M. Pak, saya punya omsetnya 10 juta, apalagi gitu ya, 120 juta setahun, ya. Nah, kalau teman-teman punya omsetnya di bawah 4,8 M per tahun, guys, Anda coba cek ya, profitnya Anda berapa? Oh, profitnya saya di bawah 5% Pak, misalnya. Anda punya profit misalnya tinggal 3% ya. Omsetnya setahun 1 M, profitnya 3%, berarti berapa? 3% sama dengan 30 juta setahun. Kurang lebih ya, bener ya? Semoga saya nggak salah hitung ya, 30 juta ya setahun ya. Nah, berarti kan kecil banget tuh ya. Nah, teman-teman kalau punya profit ya, omsetnya di bawah 4,8 M dan profitnya di bawah 5% per tahun ya. Jadi profitnya kecil lah di 30 juta atau misalnya ngomonglah 50 juta. Nah, teman-teman coba gunakan NPWP pribadi Anda. Ya, jadi teman-teman boleh menggunakan NPWP pribadi Anda. Tapi guys, syaratnya apa? Syaratnya adalah teman-teman itu harus menggunakan perhitungan tarif normal. Ya, tarif normal itu yang ada 5%, tarifnya 15%, 25%, 30% dan 35% ya. Itu kurang lebih tarif normal. Kalau nggak ngerti, cek video saya yang lain ya soal perhitungannya itu ya. Jadi saya nggak jelaskan perhitungannya, tapi konsepnya gitu. Teman-teman kalau kondisinya misalnya profitnya di bawah 5%, coba ikut pakai yang pribadi Anda. Jadi jangan pakai yang PP23 ya, yang 0,5%, bisa jadi lebih mahal. Let's say Anda sekarang punya 1 M nih ya. 1 M Anda itu misalnya bayarnya 0,5%, berarti kan Anda bayarnya 5 juta, bener ya? Itu kan kalau dari PP23 ya, 5 juta Anda profitnya berapa tadi? Misalnya cuma 3%, berarti 3% 30 juta ya, 30 ke 5 berarti berapa? 1/6 guys, oke? 1/6 which is kurang lebih 15-20%. Padahal kalau Anda cuma 30 juta, itu kalau PTKP-nya 54 juta, Anda nggak bayar apa-apa guys, nol. Ya, Anda nggak bayar apa-apa, Anda nggak perlu bayar ya. Tapi kalau PP23, Anda bayar 5 juta guys. Ya, jadi ini gambarannya kayak gitu. Kalau teman-teman menggunakan yang tarif normal dengan kategori 4,8 M ke bawah omsetnya dan profitnya di bawah 5%. Oke, itu ya guys kurang lebih yang pertama. Kategori yang kedua adalah teman-teman yang memiliki omset di atas 4,8 M ya setahun. Tapi profitnya teman-teman itu di atas 5% per tahunnya. Ya, misalnya 10%, 20%, 30%, misalnya seperti itu ya. Jadi profitnya gede. Omsetnya di bawah 4,8 juta, profitnya gede. Oke? Nah, di dalam kondisi ini, saran saya teman-teman bisa menggunakan badan usahanya apapun, terserah ya.
Kalau sudah terlanjur di pribadi, ya sudah pakai pribadi Anda aja, enggak apa-apa ya. Kalau sudah punya CV, ya sudah, syukur alhamdulillah puji Tuhan, enggak apa-apa di CV ya. Punya PT ya enggak apa juga, enggak ada masalah ya. Yang penting ketika Anda punya omset di bawah 4,8 M ya, dan profitnya di atas 5%, Anda pakailah namanya PP23 guys ya, PP23. Jadi PP23 itu yang tarif 0,5% dikalikan omset ya, itu pasti akan lebih murah ya. Dalam catatan, teman-teman masih memiliki batas waktunya ya, karena PT itu kan cuma punya waktunya 3 tahun ya, menggunakan tarif ini. CV punya 4 tahun ya, pribadi 7 tahun. Jadi teman-teman cekin, apakah Anda masih bisa menggunakan tarif ini. Kalau tidak bisa, maka Anda coba pikirkan alternatif yang lain ya. Nah, itu yang kedua, oke? Yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Kalau teman-teman memiliki omset di atas 4,8 M, oke? Kalau sudah di atas 4,8 M, maka biasanya ya, sudah di atas 4,8 M, Anda cek dulu profitnya mau di bawah 5%, mau di atas 5%, kurang lebih mirip-mirip harusnya ya. Nah, so kalau di atas 4,8 M ya omsetnya, sebisa mungkin teman-teman harus atau berusaha untuk apa? Pindahkan ke CV ya, atau pindahkan ke PT ya. Cuma dalam kondisi ini saya boleh ngomong, Anda lebih, kalau misalnya gini, kalau misalnya Anda mendirikan usaha ini seorang diri ya, ada baiknya Anda mungkin menggunakan CV. Kenapa? Karena biasanya CV itu untuk tarik uang keluar uangnya lebih gampang ya. Tapi kalau PT, begitu masuk uang gampang, keluar uangnya guys dividen ya, itu masalah. Oke. Jadi better Anda pakai CV, karena kan tarik uang dan keluar uangnya lebih gampang ya, karena pribadi sering-seringnya gitu. Nah, so kalau pakai CV juga Anda nggak kena dividen, pajaknya sama dengan PT ya, sama-sama 22%. Nah, yang perlu Anda garis bawahi, kenapa saya nyarankan ke CV? Karena gini guys, kalau di UD itu tarif pajaknya, atau di pribadi Anda tarif pajaknya 5%, 15, 25, 30, 35 ya, itu dari profit bersih. Kalau di CV atau PT tarif pajaknya 22%. Oke. Nah, so dari tarif tertinggi 35 dan 22% ini Anda bisa lihat ada namanya gap ya. Gap sebesar 13% guys tarif pajaknya. Ya, yang saya rada miris kadang-kadang banyak orang itu yang punya usahanya besar di pribadinya, tarif pajaknya sudah besar di pribadinya, tapi nggak aware. Oh, saya baiknya buat CV dong, ya, karena pajaknya lebih murah, ya. Pajaknya cuma 22%. Nah, ini teman-teman yang perlu pikirkan, ya. Pindahin gimana caranya Anda yang dari UD atau pribadi Anda sekarang harus buat CV, ya, supaya bisa dapat tarif pajak yang lebih murah. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan, ya. Nah, so itu yang nomor 3, Anda pilih badan usaha CV untuk omset di 4,8 M dan laba bersih di atas atau di bawah 5%, whatever, pokoknya di atas 4,8 M setahun omsetnya sudah sebaiknya pindah ke CV. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga menjawab, semoga memberikan manfaat buat teman-teman ya. Teman-teman juga mungkin bakal tanya, Pak, gimana sih cara perpindahan dari CV ke UD atau UD ke CV, dari UD ke CV ya. Ingat saya sudah pernah buatin konten soal ini, teman-teman cek aja ya. Tapi kalau teman-teman mungkin kepingin diskusi lebih lanjut, teman-teman mungkin boleh mengajukan untuk konsultasi secara private ya, pada tim The Consulting. Teman-teman boleh kontak aja, teman-teman boleh lihat deskripsinya di bawah ya, ada untuk nomor yang bisa dihubungin atau linknya yang bisa Anda hubungin supaya Anda bisa menanyakan terkait dengan hal ini kepada tim kami ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga Anda diberkati dengan konten ini. Bagi yang suka ya, silakan di like kontennya dan share ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe ya, supaya dapat konten yang bermanfaat terus dari kami. Sekian teman-teman, selalu sehat, selalu diberkatin, dan selalu happy buat teman-teman sekalian. Bye-bye.